Jujur Bang, berapa hari ini setelah saya tahu namanya Bang Adis itu, oh Bang Adis begini itu saya ikutin terus Bang Adis sampai saya itu tidur itu sampai saya dengar perdebatan Bang Adis kemarin dulu ya kemarin saya dengar saya nonton YouTube saya dengar terus Bang Adis itu berdebat sama Bang Suma. Jadi percakapan Bang Adis ini jujur ya, saya seorang muslim, saya tidak masuk logika dengan percakapan Bang Suma dengan Bang Adis. Justru Bang Adis itu saya dengar, saya ikutin terus. Ini sumpah demi Allah Bang, saya ngikutin terus Bang Adis karena di otak saya itu logikanya masuk. Sedangkan Itu yang Bang, jadi dikatakan saya selalu dan saya catat apa yang saya nonton tentang masalah Tuhan Kristus, terus saya nonton tentang masalah Bang Adis gitu, maksudnya apa namanya, pengucapannya Bang Adis itu dalam logika saya masuk gitu, makanya saya nonton terus, bahkan saya tadi nyari Bang gimana caranya saya bisa bertanya sama Bang Adis ya masalah itu tentang kayak Abang, aku baru tahu Abang, aku taunya Aisyah itu dinikahi sama Muhammad itu umur 13 tahun, bahkan adik saya juga mengatakan seperti itu. Nanti saya dengar dari Bang Adis kalau Aisyah itu dinikahi Nabi Muhammad itu nanti umur 6 tahun. Iya. Iya, muslimah. Sebentar Bang, saya aktifkan Kamera. Iya. Ya, muslimah Nara. Iya, muslimah Bang. Muslimah. Ya, gimana Nara? Iya Bang, ini saya kan baru ngikutin Abang, tapi semenjak saya ngikutin Abang ini saya banyak ingin belajar tentang agama. Dan saya mulai ngikutin Abang, saya banyak lihat perdebatan Abang dengan Bang Suma dan Ustadz yang lain gitu loh Bang. Ya. Terus saya juga awam Abang Adis masalah agama, cuma saya itu ada sedikit pertanyaan buat Abang. Apa itu? Mohon diajarin. Cuma saya ada tulis sedikit tentang saya itu penasaran masalah Nabi Muhammad. Yang setidaknya tadi baru saya nonton Abang masalah Nabi Muhammad itu dicoret dari apa namanya selembar buku ya kan namanya kayak gitu waktu diserahkan pada saat waktu selesai perang atau apa. Jadi dicoret namanya Nabi Muhammad itu kenapa itu Abang? Terus digantikan. Coba lanjutin. Saya tadi baru nonton film Nabi Muhammad. Karena kenapa saya nonton? Karena saya ada mendengar Abang berargumen sama Ustadz Suma, siapa ya, Ustadz Suma ya, masalah Nabi Muhammad dicoret dan digantikan bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Terus setelah dicoret itu Nabi Muhammad mengirimkan lagi berita kalau umpamanya Nabi Muhammad menyampaikan kalau Nabi Muhammad itu penguasa dunia. Oke, pertanyaannya? Iya, itu yang saya tanyakan, kenapa Nabi Muhammad dicoret dan digantikan Muhammad bin Abdullah Abang. Terus karena saya mendengar dari Bang Suma katanya Muhammad bin Abdullah itu sama dengan Muhammad. Ternyata saya nonton itu ternyata berbeda. Dan di ini sama Suhail bin Amar. Itu kenyataan dari Suhail bin Amar. Ya, baik ya. Jadi hadis-hadis semacam itu ya, riwayat-riwayat semacam itu, kalau kita bahas, itu ujung-ujungnya sesama muslim sendiri itu saling mengatakan bahwa itu tidak sahih lah dan lain sebagainya. Jadi begini Kak Nara ya, begini. Ketika saya berdiskusi dengan umat Islam, membahas riwayat-riwayat yang seperti itu, Muhammad bin Abdullah dengan Muhammad dan lain sebagainya, masalah kirim surat menyurat,
Itu sesama muslim sendiri, itu mereka berdebat dan mengatakan riwayat-riwayat demikian itu dikatakan palsu dan lain sebagainya. Makanya sekarang pokok bahasan saya dengan orang Islam itu biar tidak menimbulkan perdebatan langsung ke Quran saja. Karena apa? Karena kalau kita merujuk kepada hadis, orang-orang Islam sendiri banyak memalsu-malsukan hadis sekarang. Iya, walaupun sudah tertulis di dalam Sahih Bukhari, tertulis di dalam Sahih Muslim, orang Muslim yang malah malsu-malsuin. Makanya sekarang kita ke Quran saja, biar kita tidak berdebat lagi soal itu palsu atau tidak. Coba kalau ada dalam Al-Quran, apakah Muslim berani mengatakan itu palsu? Kan tidak. Tapi kalau dalam hadis, umat Muslim zaman sekarang sudah malsu-malsukan. Dengan gampangnya mengatakan itu palsu. Gimana kalau kita bahas di dalam Al-Quran saja? Ya, abang, saya kan awam tentang saya Muslim, tapi saya nggak terlalu bisa baca Al-Quran. Kenapa saya ingin belajar sama Bang Adis TV? Karena saya tahu di sini Bang Adis TV kan juga awalnya Muslim ya. Makanya saya itu mendengar kayak macam kemarin ini, jujur Bang, berapa hari ini setelah saya tahu namanya Bang Adis itu, oh Bang Adis begini, itu saya ikutin terus Bang Adis sampai saya itu tidur itu, sampai saya dengar perdebatan Bang Adis kemarin dulu ya, kemarin saya dengar, saya nonton YouTube, saya dengar terus Bang Adis itu berdebat sama Bang Suma. Jadi percakapan Bang Adis ini jujur ya, saya seorang Muslim, saya tidak masuk logika dengan percakapan Bang Suma dengan Bang Adis. Justru Bang Adis itu saya dengar, saya ikutin terus. Ini sumpah demi Allah Bang, saya ngikutin terus Bang Adis karena di otak saya itu logikanya masuk. Sedangkan gitu yang Bang, dikatakan... jadi saya selalu dan saya catat apa yang saya nonton tentang masalah Tuhan Kristus, terus saya nonton tentang masalah Bang Adis gitu, apa namanya, pengucapannya Bang Adis itu dalam logika saya masuk gitu. Makanya saya nonton terus, bahkan saya tadi nyari Bang, gimana caranya saya bisa bertanya sama Bang Adis ya masalah itu, tentang kayak Abang, aku baru tahu Abang, aku taunya Aisyah itu dinikahi sama Muhammad itu umur 13 tahun, bahkan adik saya juga mengatakan seperti itu. Nanti saya dengar dari Bang Adis kalau Aisyah itu dinikahi Nabi Muhammad itu nanti umur 6 tahun. Dan di situ saya, loh kok seperti ini gitu. Makanya saya di sini saya cari terus sampai saya nonton tadi masalah tentang film Nabi Muhammad, dan tapi sebelumnya saya nonton film Tuhan Yesus kayak gitu Bang. Ya. Di logika saya, menurut saya orang Muslim, saya banyak logikanya masuk dengan Bang Adis. Nonton saya sampai diketawain sama bapaknya anak-anak. Kok kamu ngikutin itu terus? Iya, malah justru menurut Ya, Kak Nara justru argumen-argumennya Juma yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Banyak yang tidak masuk akal dan dia cuma bahasanya terlalu tinggi, terlalu lantang, terlalu dia merasa dirinya aja yang, oh saya hebat nih, saya bisa, saya pintar gitu. Tapi saya di logika saya tidak masuk Abang. Tapi gini, banyak yang komen katanya, alah ini settingan katanya, ibu ini bukan Muslim. Gimana kalau kita coba, jangan-jangan ibu ini jangan-jangan bukan Muslim. Gini Abang, saya boleh, ini yang kenapa saya berapa hari ini tidak sholat Abang. Di tahiyat akhir kan, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa? Ini yang saya pertanyakan lagi Abang, kenapa Nabi Muhammad diduluankan baru Nabi Ibrahim? Setahu saya Nabi Ibrahim itu adalah Nabi pertama dan Nabi akhir itu adalah Nabi Muhammad. Kenapa setiap kita sholat kita mendoakan? Saya di situ baca artinya. Kenapa kita sholat itu membaca seakan-akan kita itu mendoakan Nabi Muhammad terus melebihi dari Nabi Ibrahim. Oke.
Itu yang saya mau tanyakan. Iya, iya. Padahal kalau kita baca dalam Al-Quran, tidak ada dibeda-bedakan Nabi itu, ya kan? Tapi kelakuan umat Muslim terhadap Muhammad itu Iya, sudah sangat berlebih-lebihan, begitu. Di dalam riwayat-riwayat dikatakan sangat bagaimana. menyanjung Nabi Muhammad. Maksudnya saya gitu. Itu saya Ya, mau tanyakan itu Abang Adis itu kenapa itu Abang Adis? ya, karena memang pada prakteknya begini. Di dalam perkembangan zaman, ya, sekarang itu banyak orang-orang yang mengaku-ngaku keturunan Muhammad, yang menggelari diri mereka sebagai Habib-Habib. Nah, Habib-Habib ini, mereka sangat menggembar-gemborkan betapa mulianya Muhammad. Sehingga umat muslim akan digiring sedemikian rupa untuk mengkultuskan dia dan keturunannya. Nah, apa keuntungan bagi mereka? Cuan, fulus. Ketika keturunan-keturunan Muhammad dalam tanda kutip yang mengaku-ngaku keturunan Muhammad ini, mereka gembor-gemborkan. Turunan Nabi itu mulia. Bahkan dikatakan, kalau ada ulama yang sudah gila, dia bisa dikatakan mantan jadi orang gila, dia tidak bisa disebut lagi sebagai ulama. Tapi kalau ada turunan Nabi gila, dia statusnya masih turunan Nabi, masih Habib, katanya. Dan mereka sangat dimuliakan. Ketika mereka sangat dimuliakan, mereka mendapatkan uang yang banyak. Contoh, bekas tisunya, ya kan? Nih, bekas tisu lap turunan Nabi. Wah, umat muslim rebutan. Cium-cium kakinya, bekas minumnya, banyak sekali. Lihat aja. Bagaimana orang-orang Islam sangat mengkultuskan keturunan Nabi, keturunan Muhammad. Nah, padahal di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan, Makana Muhammadin aba ahadim mirzalikum. Bukanlah Muhammad itu bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian. Muhammad itu bukan bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Tapi sekarang banyak orang ngaku-ngaku turunan Muhammad. Ketika mereka mengaku keturunan Muhammad, orang-orang Islam di negeri kita ini sangat-sangat menjanjung memuliakan mereka. Ya kan? Sehingga mereka dapat uang yang banyak dari situ. Seperti itu. Makanya ada semacam pengkultusan. Muhammad tuh harus dikultuskan. Seperti itu. Riwayat-riwayat mereka mengatakan tuh kencingnya Muhammad diminum, darahnya diminum. Ya, itu. Sudah pernah dengar? Sudah pernah dengar kan? Baru dengar, makanya saya itu juga baca kemarin Abang. Terus saya juga ini ada lagi saya pertanyakan ini Abang. Kemarin saya ada nonton juga Abang berdebat sama siapa yang di Malaysia itu ya Bang ya, yang perempuan yang bercadar itu. Abang bilang enggak boleh kesini, enggak boleh. Kenapa itu kan yang ibu Malaysia yang bercadar itu Abang? Ya, itu saya lihat perempuan itu seharusnya tidak diharuskan untuk berhijab, menutupi kepala itu karena tadinya itu Nabi Muhammad istri para nabi itu supaya ketahuan yang mana istri, yang mana bukan, karena hampir semua faktor tubuhnya itu hampir sama, jadi diusulkanlah sama nabi untuk menutup kepala, Bu. Jadi Ya. tidak diharuskan untuk berhijab. Betul, betul. Jadi sebenarnya begini, hijab itu sudah salah dipahami oleh orang-orang Islam zaman sekarang. Dan itu kuat dugaan saya, itu adalah sebuah politik. Ya, mereka ingin mengukur sejauh mana kekuatan kaum muslimin. Makanya mereka tandai dengan pakaian seperti itu. Siapa yang memproklamirkan supaya gerakan-gerakan berhijab ini? Namanya Hasan Albani, itu dari Mesir, gerakan dari Mesir. Sebelumnya nggak ada orang Islam berhijab. Apalagi mungkin Ibu Nora kan kelahiran yang lama kan, mungkin kita nggak tahu, mungkin Anda lebih tua atau apa. Dulu zaman-zaman saya sekolah nggak ada perempuan Islam pakai jilbab, nggak ada. Lihat foto-fotonya zaman dulu, nggak ada perempuan-perempuan pakai jilbab. Itu perempuan-perempuan pakai jilbab itu baru sekarang saja.
Dan itu, gerakan itu pertama kali dipelopori oleh seseorang yang bernama Hasan Albani dari Mesir. Nah, dulu nggak ada. Nah, adapun zaman dulu, ya, zaman dulu itu Umar sering melihat istri-istri Muhammad tuh buang air, BAB, buang air besar. Nah, karena mereka ingin membedakan mana budak, mana bukan budak, maka disuruhlah pakai yang namanya penutup itu, hijab. Itu idenya Umar. Makanya ada seseorang muslim, cendekiawan muslim, namanya itu adalah Profesor Dr. Sumanto Al-Qurtubi. Nah, Profesor Dr. Sumanto Al-Qurtubi, kalau tidak salah ya namanya, saya agak sedikit lupa. Dia pernah menulis sebuah buku, namanya itu Lubang Hitam Agama. Di dalam buku itu, ada sebuah ayat, ada sebuah paragraf di mana dia membahas Umar bin Khattab dan Muhammad bersekongkol mengarang ayat Al-Quran. Ayatnya tentang itu, tentang bagaimana Umar memberikan ide kepada Muhammad. Wahai Muhammad, bagaimana kalau istri-istrimu ini dipakaikan hijab? Lalu Muhammad setuju. Ya. Akhirnya turunlah ayat. Sudah dipelajari? Saya baru sekilas baca kemarin Abang, makanya saya kan itu semenjak Abang berdebat itu saya baca sedikit. Saya belum sempat karena saya sempat kemarin kan nonton itu tentang Nabi Yesus, terus tentang Nabi Muhammad tadi saya nonton, tentang perdebatan Abang kemarin saya nonton sampai jam 4 itu karena seru ya berdebat di dalam room itu. Jadi saya pikir kan Abang Adi sama ibu-ibu ya berdebat sama Bang Suma, terus Bang Suma sama rekannya. Jadi saya nonton, kok saya logikanya kok saya tidak masuk dengan Bang Suma, tapi saya logikanya lebih masuk ke Bang Adis. Jadi saya pelajarin di situ terus. Makanya saya ini Abang nulis banyak tentang masalah Nabi Muhammad dan di sini saya juga belajar masalah tentang Tuhan Yesus gitu, Abang. Ya, ini salah satu contoh ya. Itu misalnya aja sih Abang saya. Oke, ini sebelum Ibu Bu Nara turun ya, saya tunjukkan ayatnya ya. Ini bagaimana Umar di sini ya sebagai pencetus ide tentang ayat hijab itu. Nih ya, ini tertulis di dalam Sahih Bukhari 577 1. Ya, apa dikatakan di sini? Umar bin Khattab, karena kalau nomor hadisnya itu memang ganti-ganti ya, tergantung siapa yang nerbitin. Ya. Tapi intinya begini, dikatakan di sini. Umar bin Khattab pernah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tolong perintahkan para istri Anda untuk berhijab. Aisyah melanjutkan, namun beliau tidak melakukannya. Sedangkan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga biasa keluar pada malam hari ke tempat untuk buang hajat. Nah, maka istri beliau Saudah binti Zama'ah keluar. Ia adalah wanita yang berpostur tinggi. Lalu Umar bin Khattab melihatnya ketika ia berada di majelis. Katanya, hai Saudah, kami mengenalmu. Sesungguhnya Umar menegurnya hanya karena dia ingin semoga ayat hijab segera turun. Kata Aisyah, memang tidak lama kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat hijab. Jadi ayat hijab ini permintaannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini. Makanya Umar itu pernah bilang, Umar bin Khattab pernah berkata ya, nih saya tunjukkan. Umar, nih ya, bentar ya. Itu Tuhannya Muhammad itu setuju, nih sebentar. Sabar ya. Sebentar. Kita tampilkan ya. Bagaimana Allah itu akhirnya setuju dengan Umar. Karena Umar mengatakan bahwa nih sebentar ya. Saya tampilkan saja di layar nih. Saya tampilkan. Saya ada kok ayatnya, saya tampilkan di layar. Sebentar. Nih ya. Sabar.
Bentar ya teman-teman ya. Kelihatan ini? Kelihatan? Kelihatan? Kurang gede bang, kurang besar. Tuh, itu ada di dalam hadis riwayat Muslim nomor 4412 ya. Nih sebentar. Hadis riwayat Muslim sebentar. Biar Saya ketikkan di sini. Hadis riwayat Muslim nomor 4412. Nih. Saya tampilkan ya hadisnya. Waduh, terpental ibu tadi. Terpental. Nah ini teman-teman ya, kelihatan ya. Oke, terpental ibu tadi ya. Nggak apa-apa teman-teman, karena memang ada sedikit beban mental ya teman-teman ya. Kalau muslim ingin mengutarakan kebenaran, itu pasti nanti ibu itu banyak kena inbox, banyak ini bilang segala macam ya. Nah ini, saya tampilkan ya nih. Dari Umar bin Khattab nih. Nih, saya tampilkan saja langsung di sini. Nih, kelihatan ya. Nih. Perhatikan. Keutamaan sahabat Nabi. Nih. Sahih Bukhari 4412 telah menceritakan kepada kami. Uqbah bin Mukram dan seterusnya ya. Telah mengabarkan kepada kami Nabi Ibnu Umar. Dia berkata. Umar bin Khattab pernah berkata. Sesungguhnya pendapatku pernah disetujui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam 3 hal. Yaitu apa? Tentang makam Ibrahim, menjadikan peristiwa hijab, dan tentang tawanan perang Badar. Nih, bagaimana Umar bin Khattab pendapatnya itu jadi ayat Al-Quran. Makanya di dalam buku Lubang Hitam Agama dikatakan Umar bin Khattab dan Muhammad bersekongkol mengarang ayat Al-Quran. Ini, ya, dalam 3 hal. Salah satunya adalah tentang hijab itu. Jadi hijab itu Umar, idenya Umar. Umar bin Khattab ya pengen supaya perempuan-perempuan itu pakai hijab. Supaya apa? Supaya mereka mudah dikenali. Karena zaman dulu perempuan-perempuan itu, ini mohon maaf. Perempuan-perempuan zaman dulu itu nggak pakai atasan. Ininya nggak ditutup. Itulah perempuan-perempuan budak. Jadi kelihatan atasnya. Nah, kemudian Umar supaya perempuan-perempuan muslim bisa dibedakan dari perempuan-perempuan budak, maka Umar di situ menyarankan kepada Muhammad supaya diturunkan ayat hijab. Baru turun ayat hijab itu. Itu bukan ngada-ngada, teman-teman. Kenapa Tasik Ngaji nggak berani naik sini? Karena mereka takut mengiyakan. Nggak percaya nanti mengiyakan dia. Ayat hijab itu sehubungan dengan peristiwa buang air besar, ya. Nih. Jadi peristiwa hijab yang kalian bangga-banggakan, pakai hijab. Itu adalah tentang bagaimana supaya wanita-wanita itu dikenali. Itu pakaian-pakaian yang dipakai untuk buang hajat. Nih. Perhatikan, saya tampilkan lagi nih. Saya tidak mempersiapkan teman-teman. Kalau saya tidak persiapkan gini, saya agak sedikit butuh waktu untuk mencari ayat-ayatnya teman-teman ya. Makanya besok itu saya akan buat galeri teman-teman ya. Galeri untuk menunjukkan ayat-ayatnya supaya kita tidak bolak-balik ya. Nih, saya tampilkan, ini udah ketemu nih. Untung langsung ketemu. Biasanya agak lama saya kalau nyari teman-teman. Nih ya, perhatikan nih teman-teman. Lihat. Sebentar, masih agak buram. Nih, ayat hijab ya. Sabar. Agak buram, teman-teman. Waduh. Ini kenapa ini tidak? Oke, sekarang sudah fokus nih.
telah menceritakan kepada kami Ishak, telah mengabarkan kepada kami Yakub bin Ibrahim, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Az-Zubair bahwa Aisyah pernah berkata, ya, Umar bin Khattab pernah berkata kepada Nabi, tolong perintahkan para istri Anda untuk berhijab. Aisyah melanjutkan, namun beliau tidak melakukannya. Sedang istri-istri Nabi SAW juga biasa keluar pada malam hari untuk boker. Oh, mohon maaf nih, buang hajat. Ya, untuk buang hajat. Maka istri beliau, Saudah binti Zam'ah, keluar. Ia adalah wanita yang berpostur tinggi. Lalu Umar bin Khattab melihatnya ketika ia berada di majelis, katanya, hai Saudah, kami mengenalimu. Sesungguhnya Umar menegurnya hanya karena dia ingin semoga ayat hijab segera turun. Kata Aisyah, memang tidak lama kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat hijab. Jadi ayat hijab ini adalah desakan dari Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab ini, makanya ada hadis yang lain mengatakan Allah setuju kepadaku dalam 3 hal. Allah setuju sama Umar bin Khattab. Jadi kalau ada orang Islam bilang, lihat Paulus katanya mengarang-ngarang kitab suci, bilang Umar bin Khattab ngarang kitab suci malah dijadikan kitab suci. Gitu. Ketika ada orang Muslim bilang, ini kan surat Paulus katanya. Ini kan surat Paulus ini. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Kok jadi kitab suci katanya? Kaum muslimin, jangan bilang begitu. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat berasal dari idenya Umar bin Khattab. Jangan standar ganda. Kenapa kalian standar ganda? Ayo. Seperti itu. Di dalam Bible, ya, tulisan-tulisan, ya, segala pengajaran yang berdasarkan, yang berasal dari hikmat dan tuntunan dari Roh Tuhan, adalah dari Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memberikan hikmat kepada seseorang untuk mengajar, tidak masalah itu. Ya kan? Nah, pertanyaannya, apakah Umar bin Khattab mendapatkan ide itu dari dirinya sendiri? Coba. Lalu akhirnya dijadikan ayat oleh Allah? Nah, seperti itu. Dia turun, ya. Gini teman-teman, ada beban memang, ada beban, ya. Ketika umat Muslim mereka melawan arus, itu pasti mereka akan mendapatkan ancaman-ancaman, mereka akan mendapatkan persekusi. Itu memang sulitnya begitu, karena mereka ini terkenal tukang persekusi. Mereka ini terkenal tukang, ya, kalian tahu. Iya. Ade Armando saja berkata, waktu itu saya dipukulin sambil mereka teriak takbir. Takbir sambil mukulin orang, saudara-saudara. Ya, memang seperti itu, mau gimana? Yuk, silakan ya. Kita kasih naik, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Oke, ada Aurelia. Oke, kita kasih naik Aurelia. Yuk, silakan. Semakin banyak nih kaum wanita-wanita yang bersuara nih. Yuk, silakan. Jadi jangan dibilang teman-teman. Sorry bang, Acara bang. Ini di TV Sorry. Kristen. Bukan. Oke, saya kasih turun dulu ya. Kristen, bang. Sorry ya bang. Gak apa-apa bang. Oke, saya kasih turun. Tapi jangan naik lagi ya bang ya. Jangan naik. Oke, ini ada hurufnya, huruf Thailand ini. Kapun. Halo, Kapun Kap. Kapun Kap, apa kabar Kapun Kap? Ya bro. Nama siapa ini bang? Nama siapa? DJ Yoni. DJ Nah Yoni. kan makin gak jelas.
Kita kasih turun lah, kita kasih turun. Ya itulah teman-teman ya, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, kalau teman-teman lihat acara pengajiannya Abdul Somad, udah sepi, udah nggak ada orang. Pengajiannya Adi Hidayat, sepi, nggak ada orang. Orang Muslim sekarang nontonnya, ya, pengajian Edis TV. Iya. Cuman dengerin ceramah Abdul Somad. Mendingan gue denger pengajian di TV. Iya. Seperti itu teman-teman. Ayo silakan yuk yang Muslim. Mari kita diskusi dengan baik yuk. Terbuka yuk, terbukalah. Apa Yesus pernah berkata di dalam Bible, Efata, terhadap seseorang Nih saya tunjukkan ya di dalam Bible ya. Itu jadi akhirnya jadi ayat Al-Qur'an Al-Fatihah itu ya. Kita bukakan ayatnya. Sabar ya. Kalau kalian mau betul-betul belajar, nanti banyak ilmu-ilmu baru yang kalian dapati ya. Nih. Sabar ya teman-teman ya. Jadi bahasa asli Al-Quran itu apa? Nanti kita akan pelajari itu. Cuman kalau bahas yang gitu-gitu, nanti kita jadi teman-teman, agak berat dan Muslim yang naik itu suka nggak nyambung. Saya bukakan ya, Markus 7 ayat yang ke-34 ya. Nih, di dalam Markus yang ke-7 ayat yang ke-34. Tapi sebelum yang ke-34, kita akan baca dulu dari ayat yang ke-31 ya. Saya balik di sini. Baik, saya balik ya. Nih, perhatikan. Ya, Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata. Perhatikan kata ini. Efata artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Nah, kata Efata ini teman-teman, ini adalah bahasa Aram, bahasa yang dipakai oleh Tuhan kita Yesus. Efata itu artinya buka, pembuka gitu. Fatha, terbuka. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu ada surat namanya surat Al-Fatihah. Ya, artinya pembuka, opener. Ya. Jadi orang-orang, ada sebuah sarjana ya, seorang yang sangat pakar. Saya senang sekali membaca bukunya. Quran ya. The Syrio-Aramaic Reading of Quran. Jadi ayat itu merekonstruksi Al-Quran di dalam bahasa yang diduga oleh para ahli sebagai bahasa asli Al-Quran. Ya. Jadi buku itu memaparkan kepada kita sesungguhnya bahasa asli Al-Quran ini bukan Arab, tetapi ini diarabkan oleh seseorang. Makanya di dalam Quran surat Yusuf ayat yang kedua itu dikatakan, kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Karena apa? Karena tadinya bukan bahasa Arab. Kata-kata dalam bahasa ini itu menunjukkan bahwa tadinya bukan bahasa itu. Contoh, saya kasih contoh logis sederhana ya. Nih, ini banyak mungkin yang perlu kita ajar. Gini, kalau kalian pergi ke toko buku, ya, kalian nanti akan lihat situ. Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Kenapa ada kata-kata dalam bahasa Indonesia? Coba pikirin dengan cerdas. Karena tadinya bukan bahasa Indonesia, diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia. Contoh lagi,
buku Laskar Pelangi dalam bahasa Inggris. Kenapa kok dalam bahasa Inggris? Laskar Pelangi in English. Kenapa ada tulisan in English? Karena tadinya bukan bahasa Inggris. Diterjemahin ke dalam bahasa Inggris. Nah, kata-kata Quran yang mengatakan dalam bahasa Arab itu mengindikasikan tadinya Quran memang bukan bahasa Arab. Kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Coba baca buku apapun. Mau surat kabar, mau koran, Anda beli koran besok pagi, beli koran. Baca di situ, ada nggak di situ? Koran Sindo ini dalam bahasa Indonesia supaya kamu paham. Nggak ada tulisan begitu. Karena informasi itu tidak berguna. Informasi yang menginformasikan kepada pembacanya dalam bahasa ini, tulisan ini dibuat, itu hanya mengindikasikan bahwa itu telah terjadi sebuah penerjemahan. Iya. Ketika Anda baca Bible, ada nggak di dalam Bible ini dikatakan, Bible ini dalam bahasa Yunani? Nggak ada. Karena tulisan itu sendiri sudah menjelaskan dalam bahasa apa tulisan itu disampaikan. Coba kirim surat ke sekolah. Perlu nggak Anda ngomong, Bu guru, saya ngomong pakai bahasa Indonesia ya, supaya ibu paham? Nggak pernah Anda bikin begitu kan? Nggak pernah. Gitu loh. Kalau Anda tulis tadinya, tulis misalnya kepada Bu guru pakai bahasa Mandarin, ya kan? Oh manji, bingung gurunya. Ini gimana ini katanya? Atau Anda tulis pakai bahasa Jerman. Derham, Orhanham, Birhamiham. Ini apa ini? Baru besok tulis. Bu guru, saya tulis pakai bahasa Indonesia ya, supaya ibu memahaminya. Nah, baru ketahuan. Jadi kata-kata menerangkan dalam bahasa apa itu ditulis, itu sebenarnya hanya ada di dalam sebuah terjemahan. Kalau nggak terjemahan nggak ada pasti. Kata itu pasti tidak akan muncul. Gitu teman-teman. Coba ketika Anda punya naskah pakai bahasa Jerman. Misalnya Anda tinggal di Jerman. Saya kirim dulu PDF-nya ke teman saya di Indonesia ya. Kirim PDF-nya. Udah dikirim, dibaca. Dibales, bro. Bahasanya Jerman, bro. Kagak ngerti gua. Besok kirim lagi. Bro, kali ini gua kirim dalam bahasa Indonesia ya, biar kamu memahaminya. Karena tadinya bahasa Jerman. Coba kalau nggak gitu, perlu Anda nulis begitu. Coba kirim pesan WhatsApp ke temanmu. Bro, saya kirim pesan WhatsApp saya ini kepadamu dalam bahasa Indonesia supaya kamu memahami. Bro, lu kurang kerjaan bro nulis begini. Ngapain lu ngomong gini sama gua? Ngapain lu ngomong? Gua kirim pesan WhatsApp ke lu dalam bahasa Indonesia supaya lu memahaminya. Lu ngomong gini emang selama ini lu ngomong bahasa apa, bro? Nah, ayat Al-Quran menuliskan itu. Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Kenapa Al-Quran menginformasikan kepada pembacanya bahwa Quran itu dalam bahasa Arab? Dalam rangka apa diinformasikan itu? Itu kalau ilmumu masih unyu-unyu ya kamu nangkap. Ya, seperti itu ya. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Sultan Nawa official. Sultan Nawa. Itu kajian-kajian tinggi, teman-teman. Nanti kalian nggak nyampe ilmunya ke situ. Sebenarnya begini, teman-teman. Ini saya bongkar ya, saya bongkar. Gini. Dulu ada orang-orang asing yang sering main ke Arab Saudi, ke tempat di mana Muhammad tinggal. Konon katanya Muhammad tinggalnya di Arab. Nongkrong-nongkrong, duduk-duduk dengan Muhammad. Nah, warga masyarakat itu mengatakan, nah Muhammad diajarin Quran.
Ya, namanya orang-orang asing atau orang-orang ajam. Orang-orang ajam inilah yang diduga kuat sebagai orang-orang yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Arab. Akhirnya itulah yang jadi Al-Quran sekarang. Tapi berhubung mereka tidak lihai dalam berbahasa Arab, akhirnya bahasa Arab mereka kacau balau. Makanya di dalam Al-Quran itu terdapat bahasa-bahasa, kosakata-kosakata yang orang Arab nggak tahu. Orang Arab itu nggak tahu itu apa. Ya, mana, salwa, itu nggak tahu orang Arab itu apa. Apa salwa itu? Banyak ayat-ayat yang di dalam bahasa Arab, di dalam kosakatanya itu, yang orang Arab tidak tahu itu apa. Amin. Itu nggak ada itu dalam Quran itu. Coba habis waladolin, amin. Nggak ada, amin itu datang dari mana? Coba cari kata amin itu sampai jungkir balik kau nggak akan kuat. Pergi ke gereja-gereja yang masih kuno. Maksudnya yang liturgisnya kuno. Selalu ada itu penutupnya. Penutup ketika persekutuan ya di gereja itu selalu amin, amin, amin. Ada itu. Nah, orang Islam ikut-ikutan. Habis waladolin, amin. Ngikut mereka, ngikut-ngikut. Padahal di Quran nggak ada itu waladolin itu, nggak ada. Sehabis waladolin amin itu, lalu dikarang sama mereka. Oh, amin artinya kabulkanlah doa kami. Bahasa apa yang kau pakai? Amin itu kabulkan doa kami. Amin itu bahasa Ibrani. Amin artinya bahasa Aram, bahasa Ibrani, ya, artinya adalah terjadilah demikian. Atau sungguh-sungguhlah demikian. Itu maksudnya. Itu arti amin tuh kayak begitu. Contohnya, bro, semoga gue sukses ya. Amin. Amin tuh artinya sungguh demikianlah terjadi. Memang begitulah sungguh-sungguhnya gitu. Itu arti amin. Kabulkanlah doa kami, gundul. Itu. Makanya kalau kalian baca Pesita, Pesita itu adalah Bible Perjanjian Baru dalam bahasa Aram. Tuhan kita Yesus itu selalu sering membuka kata-katanya dengan kata-kata amin. Ya, amin, amin. Ya kan? Sesungguhnya aku berkata kepada kamu itu. Kata-kata sering, sesungguhnya aku berkata kepada kamu, bla bla bla. Sesungguhnya begini-begini. Sering dibuka dengan kata-kata amin. Itu semua dari Kristen semua itu. Dicolongin sama mereka. Lalu dikaranglah sama orang-orang Islam. Oh, kalau amin agak panjang i-nya artinya kabulkanlah doa kami. Ngarang bebas. Ngarang bebas. Kaidah bahasa apa yang kau pakai? Kau ngiring ngarang kosakata sendiri, ngarang sendiri. Tapi ini khusus untuk kajian orang-orang yang mengerti, teman-teman. Saya jarang bahas-bahas yang dalam-dalam begini. Kenapa? Karena selama saya diskusi dengan orang-orang Islam nggak ngerti perkara-perkara yang begitu. Kita bahas hal-hal yang remeh-remeh, yang sederhana-sederhana, begitu. Kalau yang kayak begitu nggak nyampe ilmunya. Ya, silakan. Yuk, mana nih Muslim yang mengerti tentang agama Islam, ya, yang sekolah agama Islam? Ayo, naik ke sini. Kalau Ustadz sungguhan nggak mau, teman-teman. Kenapa? Karena takut mengiyakan. Gimana mau naik? Nanti saya iya-iyakan semua, gimana umat Muslim? Ya, Ifit Travel. Muslim bang? Ifit? Halo Ifit? Kan macet kan?
Jadi saya pernah memang ya, saya pernah menulis satu buku ya, di mana buku itu saya membahas mengenai asal usul Al-Quran. Karena udah 13 tahun teman-teman saya mendalami Al-Quran. Itu saya tahu asal usul Quran itu dari mana. Nih teman-teman, kalau teman-teman mau tahu asal usul Al-Quran, pelajari ayat ini. Dari sini ayat Quran itu berasal. Nih, perhatikan ayat ini. Ya, di dalam Quran surat An-Nahl ayat 103. Nih, dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, kepada Muhammad. Padahal, nah ini kan orang menuduh nih. Ya, orang menuduh bahwa seseorang telah mengajari Muhammad Al-Quran. Dijawab oleh Al-Quran. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Sedangkan Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Jadi biar teman-teman tahu, ada orang ajam. Orang ajam itu maksudnya orang asing. Contoh, misalnya kalau Anda tinggal di Bali. Ketika Anda lihat ada orang Australia di situ, ada orang mana lagi? Ada orang Selandia Baru, ada orang Malaysia, ada orang mana lagi? Thailand, itu namanya orang ajam. Orang ajam itu orang asing, pendatang. Yang dimana bahasa mereka itu nggak selancar bahasa asli penduduk situ. Contoh, ya kan? Ada orang Australia tinggal di Bali, ngomongnya, tolong beri saya sigaret. Sigaret? Iya, tolong beri saya sigaret katanya. Karena dia nggak tahu rokok itu apa. Jadi bahasanya tuh campur-campur. Kadang ada bahasa Indonesianya, kadang ada bahasa dia. Ya kan? Do you have, apakah kamu punya drink? Apakah kamu punya beverage? Kata dia. Punya minuman ringan nggak? Karena dia nggak tahu ngucapin minuman ringan itu apa. Dia tulis, apakah kamu jual beverage? Katanya. Apa itu beverage? Katanya. Oh, minuman ringan. Nah, ketika mereka berbicara, bahasa mereka campur-campur. Nah, Al-Quran membantah. Bahasa mereka bahasa ajam. Bahasa yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya, itu bahasa ajam. Sedang Quran ini bahasa Arab yang terang. Nah, nanti kita buktikan apakah bahasa Quran ini terang. Nanti kita tunjukkan. Ternyata bahasa Quran gak jelas. Loh, ayat Quran sendiri yang ngomong ayat Quran tuh gak jelas. Quran sendiri. Loh, nih kita buka tafsir-tafsirnya. Saya tunjuk nanti. Quran sendiri mengakui bahwa Quran tuh nggak jelas. Nanti saya tunjuk ayatnya. Ya, sekali lagi, Quran mengatakan bahwa dirinya nggak jelas. Nanti saya tunjukkan ayatnya kepada kalian. Nih, saya tunjukkan tafsir-tafsirnya deh ya. Kita baca dulu tafsir-tafsirnya. Perhatikan. Kita baca tafsir-tafsirnya dulu biar teman-teman paham. Ya. Nih, perhatikan nih. Sesungguhnya yang mengajari Muhammad Al-Quran adalah manusia dari anak cucu Adam. Dia adalah anak laki-laki Al-Faqih Ibnu Mughirah yang bernama Jabar, yang merupakan seorang Nasrani Roma dari daerah Sisilia. Nih, Muhammad sering nongkrong-nongkrong sama orang ini. Dia membuat pedang, kemudian masuk Islam. Nih, lalu Allah membalas. Bahasa orang-orang yang mereka tuduh, yang dituduhkan, bahwa dihubung-hubungkan, diindikasikan, ya, sebagai yang mengajari Nabi, itu bahasa asing. Sedang Quran ini menggunakan bahasa Arab yang mengandung penjelasan dan fasahah. Ya jelas, saking jelasnya nanti orang Islam bingung apa. Nanti kita kesana. Perhatikan lagi nih. Lihat ya. Nih, kita kalau muslim-muslim yang malas-malas, belajar apa ya? Biar saya ajarin. Nih, perhatikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kedustaan, hal yang diada-adakan dan kebohongan orang-orang musyrik serta tuduhan mereka terhadap Nabi bahwa sesungguhnya ada yang mengajari Al-Qur'an yang dia bacakan kepada kami adalah seorang manusia. Mereka mengisyaratkan kepada seorang laki-laki non-Arab yang ada di belakang mereka, yaitu pelayan milik salah satu orang inti dari kalangan Quraisy.
Lelaki itu adalah seorang pedagang yang menjual barang-barangnya di Safa. Terkadang Rasulullah duduk dengannya dan berbincang-bincang dengannya tentang sesuatu. Lelaki tersebut berbahasa non-Arab, tidak mengetahui bahasa Arab, atau hanya mengetahui sedikit, sekedar untuk menjawab sesuatu yang harus dia jawab. Seperti saya bilang tadi, bule yang tinggal di Bali, ngerti bahasa Indonesia tapi dikit. Nah, oleh karena itu, Allah membantah apa yang mereka buat-buat itu. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya bahasa ajam. Sedang Al-Quran adalah bahasa Arab yang terang. Maka, ya, bagaimana bisa Al-Quran yang sangat fasih bahasa Arabnya, sangat tinggi bahasa Arabnya, mengandung makna-makna yang sempurna dan menyangkup segala sesuatu, ya, yang menjadi hal penting sempurna dari kitab itu diajari oleh orang ajam. Bagaimana mungkin? Ini kan logikanya Allah. Logikanya Allah kan begini, nanti kita bantah ini. Logikanya Allah ini akan kita bantah dengan mudah. Nah, gimana cara bantahnya? Nih, saya tunjukin ayatnya. Jangan kaget ya. Jangan kaget. Kita buka Quran Ali Imran. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7. Perhatikan. Saya akan bukakan suratnya. Nih, di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-7. Quran sendiri bilang Quran gak jelas. Perhatikan. Perhatikan ayatnya. Pegangan pakai sabuk ya. Kencangkan sabuk pengamanmu. Perhatikan. Dialah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Apa itu muhkamat? Jelas. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain mutasyabihat. Tahu nggak mutasyabihat ini apa? Ini nggak diterjemahin ini. Mutasyabihat ini artinya kagak jelas. Arti dari mutasyabihat ini samar, nggak jelas. Nih, adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat, yang daripadanya untuk menimbulkan fitnah. Nah, ini malah dibilang. Ayat Quran lain, di dalam Quran, nih saya tunjukkan ayat lain ya. Ini dalam surat Yusuf. Perhatikan, ini surat Yusuf ya. Yusuf ayat yang kedua. Perhatikan. Di dalam Quran surat Yusuf ayat yang kedua, perhatikan. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya. Tujuan Quran dibuat dalam bahasa Arab supaya dipahami, agar dipahami. Tapi di ayat yang ini ternyata walaupun sudah diturunkan dalam bahasa Arab, ternyata di dalamnya ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Apa itu mutasyabihat? Mutasyabihat artinya kagak jelas. Nggak jelas arti mutasyabihat itu. Samar, nggak jelas. Lalu untuk apa diturunkan ayat-ayat yang tidak jelas, sedangkan ayat lain mengatakan bahwa ayat Al-Quran itu dalam bahasa Arab biar jelas. Nah, tahu nggak teman-teman sebabnya apa? Karena orang-orang yang tadi di sini, nih, orang-orang yang tadi di sini, yang orang-orang menuduh bahwa Muhammad belajar kepadanya, mereka menuliskan ayat-ayat Al-Quran mengajari Muhammad. Oh, ini bukan ini ya. Ini Al-Jadsiyah. Sebentar. Nah, di dalam surat An-Nahl tadi, 103 tadi, mereka kan menuduh bahwasanya Muhammad diajari oleh orang ajam tadi. Ya kan? Nah, akhirnya Quran membuat jawaban seperti ini. Karena terdapat ayat-ayat dalam Al-Quran ternyata terdapat bahasa ajam, bahasa-bahasa yang gak jelas. Dibilang di dalamnya ada ayat-ayat yang tidak jelas, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat. Padahal tidak seseorang yang mengetahui takwilnya, melainkan Allah. Gak ada orang yang ngerti takwilnya.
Mau saya kasih contoh ayat-ayat yang tidak diketahui. Nih, saya kasih contoh lagi. Saya kasih sebanyak-banyaknya kalian contoh nih. Di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-9. Perhatikan, di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-9. Perhatikan ini. Ini ayat-ayat mutasabihat nih. Nih. Hasibta ya, hasibta ana ashabul kahfi. Perhatikan nih, ashabul kahfi waraqimi. Perhatikan kata-kata waraqimi di sini. Perhatikan ya. Nih, saya perbesar nih. Apa ini raqim ini? Coba. Nih, perhatikan kata raqim ini. Waraqimi nih, saya bold ini sebentar ya. Nih, waraqimi nih. Ini sampai kalian botak kepala kalian nyari ini. Ini nggak bakal ketemu ini artinya. Waraqimi, apa raqim ini? Ah, nih, perhatikan di dalam terjemahannya nih. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Apa rokim ini? Sampai kiamat kalian gak bakal ketemu artinya. Lalu seperti biasa, mulailah orang Islam mengarang. Mulai mengarang. Apa karangan-karangan mereka? Perhatikan. Ada yang bilang rokim itu artinya adalah batu pualam yang tertulis. Nah. Ada yang bilang rokim itu hanyalah apa? Misalnya adalah gua. Nah. Ada yang bilang rokim itu nama anjing. Ada yang bilang macam-macam. Rokim itu apa? Ya, macam-macam. Apa arti rokim itu apa? Nih, apa arti rokim? Banyak nih. Nanti kalian akan melihat segudang tafsir apa itu rokim. Ada yang bilang lembah lah, ada yang bilang batu bertulis lah, ada yang bilang prasasti lah, ada yang bilang nama anjing lah, ada yang bilang ini. Masalahnya metode apa yang dipakai bahwa rokim itu batu bertulis? Metode apa yang dipakai bahwa rokim itu nama anjing? Apa rokim itu? Makanya nggak diterjemahin kan? Coba baca tafsir-tafsirnya apa rokim itu? Nih, Mujahid berkata, Ar-Rokim adalah nama kitab. Nah, sekarang nama kitab. Yang diletakkan di depan bangunan. Sebagian ulama berkata Rokim adalah lembah. Aduh, lah nyasar ke lembah. Ini kan? Abu Tolhah meriwayatkan dari Ibnu bahwa Ar-Rokim adalah sebuah catatan. Waduh, sebuah catatan. Prasasti. Apalagi banyak nih. Ya, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata Ar-Rokim adalah kitab. Nih, banyak nih. Nih, bahwa Ar-Rokim mengikuti wazan fa'il yang maknanya adalah tertulis. Sebagian mana dikatakan, nih, banyak nih. Ada yang bilang nama anjing, ada yang bilang ini banyak sekali arti-arti Rokim nih. Nah, kita contoh ya. Kita kasih contoh misalnya kitab. Oke ya, kita kitab nih. Kitab ya. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan kitab itu, orang mendiami gua dan kitab? Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan batu bertulis, batu bertulis? Atau nama anjing? Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan nama anjing? Maksudnya gimana? Nah, makanya teman-teman di dalam Quran surat Ali Imran, Quran itu bikin jawaban simpel aja. Di dalamnya terdapat ayat-ayat yang mutasabihat yang tidak seorang pun mengerti takwilnya. Loh, masa Quran ngomentarin dirinya sendiri? Kenapa Quran ngomentarin dirinya sendiri coba? Ada apa? Masa iya Quran dia ngomentarin dirinya sendiri? Di dalam Quran itu terdapat ayat-ayat mutasabihat, ya, yang tidak seorang pun mengerti takwilnya. Nih.
Ya, adapun orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah. Fitnah bagaimana? Orang memang nggak tahu artinya. Nah, itu teman-teman. Jadi itu pokok-pokok bahasan yang agak sedikit dalam ya. Kalau orang Islam yang kelas unyu-unyu ya nggak usah lah, nggak sampai ilmu. Kita kalau debat sama orang Islam bahas jumlah Tuhan aja. Jumlah Tuhan satu masuk surga gitu. Saya sebenarnya mau bahas hal-hal yang agak sedikit dalam, yang agak sedikit ilmiah, akademi seperti itu. Tapi masalahnya lawan diskusi saya kagak ada yang mengerti, yang paham seperti itu. Ya. Oke lah teman-teman ya, saya rasa itu dulu, kita sudah 4 jam teman-teman ya. Dalam kajian lintas agama, sangat penting untuk mendekati teks dan doktrin dengan penuh hormat dan pemahaman. Namun, dalam semangat akademik dan teologis, kritik tetap perlu diajukan secara jujur dan mendalam. Salah satu perdebatan yang menarik adalah mengenai asal-usul wahyu dalam Islam, khususnya ayat-ayat yang diklaim turun sebagai tanggapan terhadap usulan sahabat Nabi Muhammad, seperti Umar bin Khattab. Salah satu contoh paling dikenal adalah turunnya ayat hijab yang termuat dalam surah Al-Ahzab ayat 53. Berdasarkan riwayat hadits sahih, ayat tersebut turun setelah Umar mengusulkan agar istri-istri Nabi diberi hijab agar lebih terlindungi dari pandangan orang lain. Hal ini menjadi titik masuk penting untuk mengajukan kritik teologis dari sudut pandang Kristen terhadap konsep wahyu dalam Islam, peran manusia dalam pewahyuan, serta pandangan mengenai tubuh dan kesucian. Bagian pertama, kronologi turunnya ayat hijab dan posisi Umar bin Khattab. Surah Al-Ahzab ayat 53. Dan apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Riwayat hadis dari Sahih Bukhari dan Muslim mencatat bahwa Umar bin Khattab beberapa kali menyarankan kepada Nabi Muhammad agar istri-istrinya berhijab, dan kemudian ayat ini diturunkan. Umar bahkan dikenal dalam banyak riwayat sebagai seseorang yang sering sejalan dengan wahyu. Beberapa kali pendapatnya dibenarkan oleh turunnya ayat Al-Quran. Secara tekstual, ini memberi kesan bahwa wahyu bisa muncul sebagai respon terhadap opini atau usulan manusia. Bagian kedua, kritik Kristen terhadap konsep wahyu yang dipengaruhi oleh usulan manusia. Dalam teologi Kristen, khususnya dalam tradisi Protestan, konsep wahyu ilahi bersifat transenden dan murni berasal dari Allah, bukan hasil kompromi sosial atau respons terhadap desakan umat manusia. Seperti tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Artinya, firman Tuhan bukan hasil konsultasi publik atau pengaruh tokoh politik atau sahabat. Bahkan para penulis Alkitab tidak dianggap sebagai pengusul isi wahyu, melainkan hanya alat penyampai ilham Roh Kudus. Jika suatu bagian dari wahyu dianggap berasal dari pendapat sahabat seperti Umar, maka dari sudut Kristen ini mengaburkan otoritas mutlak ilahi, dan membuka ruang bagi pengaruh manusiawi dalam penyampaian firman Tuhan. Bagian ketiga, teologi tubuh dan kesucian dalam perspektif Kristen. Kritik berikutnya menyentuh pada pandangan teologis Kristen tentang tubuh, aurat, dan kesucian. Yesus Kristus dalam Injil tidak memberlakukan sistem hijab atau tabir sebagai syarat kesucian perempuan. Ia tidak menghindari interaksi dengan perempuan dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang secara sosial dianggap tidak layak. Lihat Yohanes 4, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, atau kisah Maria Magdalena yang mendekat dan menyentuhnya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20, Paulus berkata, "Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Ayat ini menekankan penghormatan terhadap tubuh melalui pengendalian diri dan kesadaran spiritual, bukan lewat aturan pakaian eksternal. Maka, penggunaan hijab sebagai solusi sosial terhadap godaan justru dianggap sebagai pendekatan luar, bukan perubahan batin yang ditekankan Injil. Bagian keempat, perspektif Yesus dan otoritas wahyu. Yesus Kristus berbicara dengan otoritas langsung, "Aku berkata kepadamu," bukan, sebagaimana disarankan oleh muridku, atau sesuai pendapat masyarakat. Dalam hal ini,
Perbedaan sangat jelas, dalam Islam, ayat bisa turun setelah masukan Umar. Dalam Kristen, wahyu berasal dari otoritas ilahi langsung, tidak pernah dikondisikan oleh kehendak manusia. Ini memperkuat posisi Kristen bahwa wahyu bersifat mutlak, abadi, dan tidak ditentukan oleh situasi sosial politik. Sebaliknya, dalam kasus Umar dan ayat hijab, tampak bahwa wahyu berfungsi sebagai respon terhadap kondisi dan struktur masyarakat tertentu. Kritik ini tentu tidak dimaksudkan untuk menghina atau meremehkan kepercayaan umat Islam. Justru sebaliknya, kritik ini merupakan bagian dari dialog teologis yang mendalam dan diperlukan untuk saling memahami antar iman. Dalam dialog yang sehat, kita tidak hanya membandingkan doktrin, tetapi juga menilai bagaimana setiap agama memahami wahyu, manusia, dan hubungan dengan Allah. Kristen memegang bahwa wahyu adalah pernyataan kasih Allah yang tidak bisa dipengaruhi oleh saran manusia. Dari titik inilah, kritik terhadap kisah Umar dan hijab menjadi wajar dan sah dalam ranah akademik dan teologis. Jika Anda diberkati dengan penjelasan ini, berikan like, komentar, subscribe dan bagikan video ini. Dukung Al-Murid dengan scan QR Code atau klik link di deskripsi. Salam Murid Kristus.